di asrama itu menjaga yang namanya gadget ya. Nah, Itu dibatasi gitu. itu dia. Kita ini dibatasi gadget itu bukan berarti untuk menutup mata siswa dalam dunia era modern Digital. zaman sekarang, bukan. Tetapi lebih kita mendampingi. Nah, berapa banyak siswa yang di luar tanpa asrama itu yang menggunakan gadget itu Nggak pada tempatnya. betul. Sebelum tidur ada mentoring. Mentoring ini tujuannya untuk refleksi siswa. Kita bertanya bagaimana hari ini anak-anak, dari bangun tahajud sampai apakah kalian ada yang bermusuhan, apakah kalian ada konflik walaupun sekecil apapun, kita jangan sampai tidur meninggalkan konflik kepada teman-teman kita. Nah, jadi di akhir pembahasan mentoring itu ada yang namanya bermusafahah. Sehingga ketika sebelum tidur itu sudah berguguran tuh dosa-dosa antara teman, antara siswa, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi marahan, sehingga tidur nyenyak dan insya Allah dalam lindungan sayang Allah. Tapi saya mau cerita gitu, terima kasih sudah mendidik anak saya gitu. Dulunya memang anak saya itu sama saya nggak mau sama sekali cerita. Tapi sekarang saya sampai sedih ya, anak saya ini cerita ke saya sampai dia nanya, "Mama gimana hari ini?" gitu. Itu padahal anak saya baru beberapa bulan di sini gitu. Baru dia kan kelas 10 gitu. Ya sampai nangis juga sih orang tua itu. Nah, terus saya katakan memang itu hakikatnya dari Allah, kita niat ibadah ya kan. Insya Allah nanti menjadi istiqomah, nanti akan menjadi yang lebih baik lagi gitu. Saya sampai merinding ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada pembina asrama untuk yang SMA. Tepuk tangan dong untuk Pak Raffi. Gokil. Respect. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Kang Valdo? Ya kita mah begini-gini aja Pak. Ya. Hidup untuk bekerja, bekerja untuk hidup Pak. Asik, kayak gini-gini aja lah kita. Siap. Di jari ada yang baru tuh Pak. Wah, selalu ya, Masya Allah. Kelihatan lebih sumringah sekarang, lebih happy ya Pak. Alhamdulillah. Ada yang temenin. Itu dia. Sebelum. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa, it's okay. Nah Pak, Bapak kan di sini sebagai pembina asrama ya Pak. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh soal pembina asrama, mungkin kita sedikit ngobrol soal latar belakang dulu deh. Biar para pemirsa yang nontonan podcast ini tuh tahu dulu nih, sebetulnya dengan siapa sih kita berbicara gitu. Ini Pak Raffi ini kan, kalau tadi kan saya presentasikan sebagai pembina asrama SMA. SMA, betul. Ya kan, tapi mungkin pemirsa masih belum tahu nih, Pak Raffi ini apakah santri kah, atau ke guru juga kah, atau apa nih sebelumnya kayak gitu. Tuh. Jadi Pak Raffi ini sebelumnya gimana Pak? Jadi perkenalkan para pemirsa yang ganteng-ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha. Asik. Semuanya, saya dengan Muhammad Raffi Fadila sebagai pembina asrama SMA di Insan Cendekia Magnet School. Sebelumnya saya juga pernah menjadi pembina asrama ya. Jadi saya juga santri, lamanya alhamdulillah ya mungkin sedikit ya bagi orang yang sudah lama. Saya di pondok pesantren boarding school selama 11 tahun. Itu lama Pak itu Pak itu kan. Saya juga di dalam dunia pembina asrama, insya Allah lama juga. Dan asli saya orang Jakarta nih. Orang Betawi gitu. Iya, ini kebetulan punya saudara dekat sama Sidul Betawi asli. Orang Jakarta asli ya Pak ya? Iya. Ya, mondoknya di daerah Jawa juga Pak? Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, jadi sebelumnya kita sempat ngobrol juga sama Pak Zumri, ya kan? Pak Zumri itu asramanya lulusan pesantren juga. Nah, Pak Raffi juga lulusan pesantren juga. Nah, benang merah yang mau saya sampaikan di sini bahwasannya ke seluruh pembina asrama kita itu syarat wajibnya adalah mereka adalah lulusan pesantren. Sehingga mereka tahu nih manage para siswanya, para santri gitu ya, sehingga dan mereka juga sudah terbiasa hidup berasrama.
Iya pasti. Nah, ngomongin soal hidup berasrama Pak. Pak Raffi ini kan 11 tahun tinggal di asrama. Betul. Ya Pak ya. Terus lulus kuliah, kerja. Langsung ke asrama lagi nih Pak. Iya. Apa nggak bosen Pak? Karena begini Kang Faldo, setiap apapun saya tambatkan di hati saya tuh dalam untuk selalu beribadah kepada Allah. Pasti itu ya nomor satu. Karena itu pesan juga dari orang tua, dari guru saya, guru besar terus sama saya gitu. Jadi apapun itu saya niatkan ibadah, walaupun ada niat-niat yang miring gitu dari ajakan setan dan iblis. Tapi kita niatkan itu. Jadi di asrama itu memang banyak orang yang bilang, kenapa nih Ustadz Raffi di asrama terus nggak bosen-bosen ya? Karena memang sangat asik gitu bersama anak-anak gitu. Emang ruhnya udah di situ. Jadi kita ada 3 elemen nih. Kita bisa jadi seorang guru, menjadi seorang teman, seorang ayah dan bunda bagi siswa-siswa yang berada dekat kita gitu. Nah, kalau bisa dihitung Pak udah berapa tahun Pak? Bapak itu tinggal di asrama 11 tahun. Waktu kuliah ikut asrama juga nggak? Iya. Asrama juga? Iya, asrama juga. Berarti 15 tahun. Nah, di sini udah berapa tahun Pak? Jalan 4 tahun sih. Berarti total itu 19 tahun ya Pak ya? Insya Allah. 19 tahun hidup berasrama. Kalau saya bisa tanya nih Pak, makna kehidupan berasrama khususnya untuk konteks pendidikan di CMS Pak? Ya, kalau maknanya itu dalam konteks pendidikan di CMS itu pastinya dengan karakteristik siswa. Tentunya dengan kemandirian siswa, kemudian dengan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Ya pasti nggak jauh-jauh dari akhlak dan adab, dan kebiasaan, serta rutinitas yang dilakukan oleh siswa atau santri itu dapat melekat pada dirinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar paksaan atau rutinitas biasa. Dan itu diharapkan juga para pembina asrama ya kan memberikan contoh, guru-guru juga memberikan contoh yang baik sehingga siswa atau santri itu dapat mengikuti jalan yang terbaik tersebut. Gitu. Berarti arahnya sebetulnya lebih kepada pembinaan ya. Makna hidup di asrama itu kita lebih dibina sebetulnya. Nah, artinya begini Pak, berarti ada perbedaan dong antara siswa ya yang tinggal di asrama, khususnya boarding school, sama yang mungkin nggak tinggal di asrama. Wah, sangat nah ini berbeda. Dari sudut pandang Bapak gimana Pak? Kalau dalam sudut pandang saya tuh sangat berbeda jauh ya. Karena kalau di asrama itu pertama tadi yang sudah saya sebutkan, kemandirian, kemudian sosialisasi, kemudian satu juga di asrama itu menjaga yang namanya gadget ya. Itu dibatasi gitu. Itu dia. Kita ini dibatasi gadget itu bukan berarti untuk menutup mata siswa dalam dunia era modern zaman sekarang, bukan. Tetapi lebih kita mendampingi. Nah, berapa banyak siswa yang di luar tanpa asrama itu yang menggunakan gadget itu nggak pada tempatnya. Betul. Nah, di dalam asrama khususnya di CMS kita menggunakan gadget ini pastinya dengan bijak. Betul, ya itu. Ya intinya lagi-lagi perbedaan yang mendasarnya lebih kepada bentuk pengawasannya. Betul. Ya walaupun di rumah ya, di rumah ada orang tua, tapi kan orang tua juga sibuk. Orang tua ada pekerjaan ya kan ya, mungkin mereka ada yang terbiasa tinggal sama bibinya. Ya kan ya, yang namanya tinggal sama bibi mah hitungannya ya bibi juga punya kerjaan sendiri di rumah mungkin gitu kan, sehingga tumbuh kembang kontrol anak-anak sejak SMP itu mungkin ya nggak terlalu terpantau banget, paling ya Sabtu Minggu adanya. Sementara kan kalau di asrama kan guru-guru tuh ustadz-ustadz kan ada terus gitu kan, 24 jam 24 jam lah ibarat katanya. Kalau jam 1 malam ada perlu apa-apa ya bisa lah standby lah ibarat katanya kan gitu kan. Jadi kita bisa lebih bisa fokus dalam menjaga perkembangan anak-anak gitu kan. Berarti kita bisa sama-sama sepakat ya Pak bahwa kehidupan berasrama ini tuh masih sangat relevan di era modern, yang mungkin era modern itu kan menuntut kebebasan Pak. Betul. Ya. Ini bebas banget. Masih relevan berarti Pak ya? Masih relevan, masih. Ya. Nah, tapi kan ada tantangan itu Pak. Tantangan kebebasan tadi Pak, ya kan? Yang mungkin ya bagi sebagian anak sulit untuk beradaptasi di situ Pak. Nah itu gimana Pak dari pihak asrama untuk
untuk menyikapi anak-anak yang mungkin ya 1-2 anak yang mungkin ya saya tuh di rumah biasa Netflix kan gitu. Kebiasaan gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan mungkin dengan gadgetnya mereka sehingga di sini agak sulit untuk beradaptasi kayak gitu. Nah itu gimana Pak cara menyikapinya di asrama? Kalau dari menyikapi saya pribadi ya sebagai pembina asrama bagi siswa baru khususnya, memang tahapan-tahapannya itu sangat dahsyat sekali ya, butuh kesabaran yang ekstra ya, apalagi siswa tersebut misalnya belum pernah boarding school, itu udah luar biasa. Itu susah sih jujur itu. Tapi saya memandangnya itu tidak sulit. Semua anak pasti bisa melakukan hal tersebut. Tetapi yang saya lakukan itu dengan konsisten, melalui pendekatan, dan anak zaman sekarang pastinya dia senang dipuji. Awalnya dipuji dulu tuh. Oh kamu rajin ya. Wah kamu hebat banget nih, nilainya bagus. Wah kamu jago nih main futsal. Wah keren banget. Ayolah kita main mini soccer di luar. Nah dapet tuh ya kan. Ambil hatinya dulu ya. Ya kita ambil anak zaman sekarang. Gak bisa kita paksakan seperti zaman saya dulu ya kan. Beda. Kalau saya beda ya kan. Makanya kita ambil hati dulu pertama. Kita ngobrol ini sebagai teman. Nah itu kita berhadapan dengan siswa itu, kita jadikan diri kita itu bukan sebagai guru, bukan sebagai orang tua. Karena kalau kita dengan mimik wajah atau gestur dengan guru, dia udah defense duluan. Udah nggak mau duluan biasanya. Makanya kita harus sebagai pembina asrama khususnya tuh, ya kan, kita sebagai teman dulu tuh bagaimana. Tapi kan tentunya yang namanya guru kan harus bisa menjaga betul, ya, memahami situasi dan kondisi, menyesuaikan. Ada nggak Pak kayak misalnya nih murid-murid yang awalnya tuh sama Pak Raffi enak gitu kan, akrab gitu kan, bisa bercanda misalnya gitu kan, tapi karena keagragapan itu sampai akhirnya ada batasan yang dilewatin di situ Pak. Nah itu gimana Pak? Bapak bisa untuk ngasih tahu mereka kalau saya ini masih tetap guru kalian kayak gitu. Jadi kita boleh bercanda tapi ada koridornya. Betul. Nah itu gimana Pak cara Bapak biar bisa? Nah memang ada tuh sikap-sikap siswa yang melakukan hal tersebut kepada saya pribadi. Namun ada sesi yang mana kita seperti tarik ulur ya, main layangan gitu. Ada tegasnya. Tapi tegasnya bukan secara fisik gitu. Tegasnya mungkin dengan secara lisan saja gitu, atau tegasnya secara tata tertib gitu, tata tertib yang ada di asrama atau sekolah gitu, sehingga dia segan gitu melakukan hal tersebut. Jadi dia bisa tahu, ini waktunya kita bisa bercanda, ini waktunya Pak Raffi jadi guru nih, kayak gitu kan. Ada kala jadi teman, ada kala jadi guru. Jadi dengan begitu anak-anak juga bisa lebih otomatis tahu ya dan sadar situasi-situasinya kayak gitu kan. Nggak setiap saat bisa diajak bercanda, nggak bisa setiap saat diajak santai, ada momen seriusnya juga. Nah Pak, selama perjalanan Bapak jadi pembina asrama ICMS nih Pak ya, nilai-nilai karakter apa nih Pak yang mungkin jadi salah satu yang paling terasa tumbuh Pak dalam diri anak-anak, khususnya anak-anak yang baru deh? Yang baru nih ya, siswa kelas 10 SMA. Wah itu sangat luar biasa ya. Mungkin di awal-awal pertama saya di CMS itu sangat berbeda dengan siswa yang sekarang ini kelas 10. Karena siswa yang kelas 10 ini di dalam karakternya itu cepat gitu. Cepat itu gimana Pak? Contohnya seperti kepedulian ya. Care-nya gitu. Care-nya cepat. Bukan hanya terhadap teman, tetapi terhadap saya pribadi nih. Gitu. Contoh saya lagi sakit gitu. Itu kan bahkan bukan kelas 10 saja ya, kelas 7. Yang kelas 7 bahkan yang kelas 8 juga kelas 9. Saya ketok-ketok ke kamar saya, bawain makanan gitu. Masya Allah. Itu padahal saya nggak suruh gitu. Saya nggak minta tolong, nggak suruh. Nah, itu kan sangat ini ya. Dan juga banyak sih hal-hal yang... Berarti yang paling kerasa perubahannya adalah rasa pedulinya mereka ya Pak ya? Rasa peduli. Ini juga yang sejalan sama ini sih sebetulnya Pak. Ada beberapa orang tua tuh yang akhirnya memberikan testimoni ke kita juga gitu kan, bahwa Pak anak saya tuh kok bisa sih Pak berubah di rumah? Yang tadinya mereka di kamar mulu Pak, gitu kan. Sekarang anaknya lebih sering berinteraksi keluar. Kadang-kadang kalau lagi libur tuh orang tuanya kan kerja gitu kan. Mereka nanya tuh, gimana ya hari ini kerjanya? Sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah.
Sekarang akhirnya mereka jadi lebih aware, lebih care, lebih peduli. Ini apa rahasianya sebetulnya Pak untuk bisa menciptakan ruang peduli itu Pak? Kan nggak semua anak dari sini kan lulusan pesantren kan Pak sebelumnya. Ada yang dari sekolah negeri, SD negeri, SMP negeri gitu kan. Tapi gimana caranya Pak kita bisa menumbuhkan rasa peduli dalam diri mereka Pak? Caranya ya seperti rutinitas yang ada nih. Contohnya kita sebagai pembina asrama juga memberikan contoh gitu kepada siswa. Itu sih yang paling tinggi menurut saya nilainya itu uswah. Karena siswa atau santri zaman sekarang itu penilaiannya itu bukan lagi ceramah metodenya, bukan lagi materi, tetapi memang kita dari kita sendiri itu yang memberikan contoh kepada siswa tersebut. Lagi-lagi bicara soal teladanisme guys, ya, ya karena teladan adalah cara terbaik dalam mengajarkan ya Pak ya. Capek-capek ngasih penjelasan di kitab kalau nggak diteladanin juga ya. Capek juga ya Pak ya. Iya. Benar. Buang-buang waktu. Mendingan apa yang ada di kitab kita sampaikan secara teladan dulu lewat contoh sampai pada akhirnya kita dijelaskan ini berdasarkan kitabnya seperti ini. Jadi mereka udah lihat contohnya dulu, baru mereka bisa bicara soal teorinya gitu. Luar biasa nih. Jadi ini pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya yang lebih penting sebetulnya ya di sini ya. Nah, yang namanya berasrama itu Pak, nggak mudah Pak. Iya betul. Orang-orang itu kan ya anak-anak lah ya, punya pribadinya yang berbeda-beda, cara pandang mereka berbeda-beda, ya kan latar belakang keluarganya pun beda-beda. Sehingga mungkin ya ada anak-anak yang mungkin ya gampang baper, ada anak-anak yang mungkin taraf bercandanya lebih beda dengan yang lain kayak gitu-gitu kan itu kan lumrah ya Pak ya di luar pesantren manapun atau sekolah berasrama manapun bahkan bukan sekolah berasrama di kelompok sosial seperti apapun gitu kan yang namanya karakter orang kan beda-beda, cara bercandanya beda-beda. Nah pasti nih Pak akan ada yang namanya konflik-konflik kecil di dalamnya Pak, ya kan. Nah biasanya Pak yang paling sering muncul ya ini itu konflik seperti apa dan biasanya penanganannya seperti apa Pak? Oh, biasanya tuh konfliknya itu ya seperti ini sih main kata-kataan gitu. Itu pun masih ini sekarang minim banget. Dari awal saya di CMS itu memang saya kaget gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi seperti itu. Terutama di santri baru itu, di siswa baru tuh ya. Siswa baru terutama. Dan cara menyelesaikannya saya secara individual. Jadi saya pertama tabayun dulu kepada korbannya ya kan, terus pelakunya, kemudian saya ajak bicara seperti halnya guru BK, tetapi saya lebih seperti kayak teman gitu sih, sehingga dia dapat bercerita dengan leluasa gitu. Ya intinya pendekatannya lebih kepada pendekatan yang lebih humanis ya, bukan yang kayak dulu mah kalau saya mah zaman saya ada ini nih. Langsung dipanggil ke tempat ke Kismul Aman gitu. Sidang. Langsung dibotak di tempat gitu ya. Aduh kayak gitu. Jadi kan kita kan takut kita dikasih tahu ini nggak boleh karena takut untuk ngelanggarnya, tapi kita nggak dikasih tahu alasan kenapa ini nggak boleh kayak alasan-alasan dibaliknya. Nah kalau sekarang itu yang saya tangkap adalah pembelajaran itu lebih kepada kita dikasih tahu konsekuensinya, dikasih tahu dampaknya apa gitu kan. Terus nanti mereka dari situ akhirnya bisa sadar dengan sendirinya. Iya. Dari situ dia sadar tuh dengan kelembutan hati kita yang memberikan ruang untuk dia berbicara gitu. Iya. Ya, intinya jangan ketika keras dikasih keras lagi susah ya. Susah itu. Ya mendingan kita lembutin biar mereka ternyata kita masih punya ruang untuk bisa berubah. Betul. Gitu. Luar biasa. Nah Pak, rutinitas nih Pak sebagai siswa di Insan-Cendekia Magnet School Pak. Ini kan pasti kan berdampak juga pada tumbuh kembang mereka Pak secara mental maupun akademik siswa. Nah ini boleh disampaikan Pak rutinitasnya seperti apa aja Pak di sini Pak? Oh dari pagi tuh? Iya nggak apa-apa biar orang tua tahu nih. Jadi dari pagi itu bangun anak-anak jam 3 atau setengah 4 ya. Setengah 4 udah bangun itu. Dari kami udah jam 3 bangunnya. Karena bangunin anak-anak. Gitu. Nah kemudian kita melaksanakan sholat tahajud bersama dan juga sambil menunggu sholat tahajud kita murojaah dulu tuh siswa untuk mempersiapkan hafalan tambahan ziyadah hafalan setelah waktu subuh. Oh gitu. Setelah waktu subuh ada
halaqah Quran tuh. Itu namanya ziyadatul Quran. Maksudnya nambah hafalan. Nah, setelah itu baru selesai sekitar jam 5:30 untuk persiapan mandi atau sarapan pagi. Sarapan pagi sampai jam 6.40. Jam 6.40 kita udah standby di musola, udah melaksanakan sholat duha, sholat sunnah duha. Nah, itu setelah sholat duha kita ada literasi Al-Quran. Jadi literasi Al-Quran kita baca bersama-sama secara bersamaan. Gitu. Sampai target kita dalam 1 tahun itu khatam secara bersamaan gitu. Nah, kemudian setelah itu KBM pagi. Ya, KBM pagi. Kita skip lah ya, KBM pagi ini kan bukan ke asrama, bukan sekolah ya, kita ke asrama. Sampai pulang, Pak. Ya, kalau sholat zuhur berjamaah udah pasti. Udah ya pasti kan? itu. Ya, oke, detailnya Pak dari mungkin kita lanjut dari ba'da asar. Setelah ba'da asar kita pastinya kan baca surat Al-Waqiah dulu kita. Al-Waqiah. Setelah itu ada kegiatan ekstrakurikuler, baik itu yang bebas maupun yang terdaftar oleh bagian kesiswaan. Nah, kemudian itu sampai jam 5. Jam 5 udah peringatan, udah pengumuman, bersiap-siap siswa untuk makan sore dan persiapan mandi sore. Sampai 5:30 kita udah bersiap-siap di musola sambil membaca Asmaul Husna tuh. Asmaul Husna. Kemudian baru kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ada kegiatan halaqah Quran lagi. Tapi itu untuk murojaahnya. Murojaah yang di store pagi. Jadi supaya tidak hilang hafalannya. Benar-benar. Nah, kemudian setelah itu kita ada kajian nih. Kajian kitabnya, kitab klasik. Sekitar setengah jam. Itu kitab-kitab klasik seperti kitab akidah, kita pakai kitab Aqidatul Awam, kitab hadis kita pakai Arba'in Nawawi, kitab fikih kita pakai Safinatun Najah, kitab sejarah Islam kita pakai Khulasan Nurul Yakin, kitab akhlak kita pakai kitab Akhlakul Banin wal Akhlakul Bana gitu. Nah, itu setelah itu baru jam 7 kurang, jam 7 lebih lah gitu, itu ada belajar mandiri sampai jam 9. Itu tidur. Sebelum tidur ada mentoring. Mentoring ini tujuannya untuk refleksi siswa. Kita bertanya bagaimana hari ini anak-anak, dari bangun tahajud sampai apakah kalian ada yang bermusuhan, apakah kalian ada konflik walaupun sekecil apapun, kita jangan sampai tidur meninggalkan konflik kepada teman-teman kita. Nah, jadi di akhir pembahasan mentoring itu ada yang namanya bermusafahah. Sehingga ketika sebelum tidur itu sudah berguguran tuh dosa-dosa antara teman, antara siswa, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi marahan, sehingga tidur nyenyak dan insya Allah dalam lindungan sayang Allah. Keren, ini detail sekali ya Ayah Bunda ya, dan teman-teman yang nonton semuanya. Kegiatan kita tuh di sini mungkin saya bisa katakan efektif, ya, bukan padat. Iya, betul. Efektif. Ya. Setiap rangkaian acara demi acara, rondon demi rondon, kegiatan demi kegiatan di sini itu berjalan efektif. Alhamdulillah. Sehingga anak-anak itu tidak kosong yang nganggur gitu ya. Betul. Asrama tuh mendesain semua kegiatan keseharian itu dengan efektif sehingga mereka bisa hari-hari itu ada yang hal baru mereka pelajari dan sebagainya. Nah, yang namanya proses dalam menjalani setiap rutinitas, Pak. Ya kan? Itu nggak lepas dari sisi tanggung jawab. Ya kan? Pasti. Karena bagaimanapun agenda yang kita susun, kalau tidak ada rasa tanggung jawab kepada diri sendirinya, ya mungkin ya acara itu atau kegiatan itu tuh tidak akan berjalan ataupun nggak akan berdampak baik buat dia. Hanya dia cuma ngikutin aja kayak gitu kan, formalitas. Nah, apa bentuk tanggung jawab yang paling kecil, Pak? Yang mungkin ini berdampak besar bagi siswa, karakter siswa. Dampaknya itu yang berpengaruh ya pada siswa. Nah, itu kita berikan kepada siswa itu ada tanggung jawab seperti kita ikutkan atau kaitkan gitu. Contohnya dengan pengabsenan sholat. Nah, kemudian dengan siswa yang sakit. Bukan berarti pembina asrama tidak mau mengantarkan makanan, tetapi tetap kita pandu, ya kan? Kita dampingi, coba ini ada teman yang sakit,
kita harus peduli nih. Ayo Ustadz temenin, ambil makanan kamu yang kasih. Nah jadi kita temenin coba. Nah pas udah gitu, ya itu sih dalam kegiatan-kegiatan yang positif pastinya kita ikut sertakan siswa. Termasuk Jumat Berkah ya Pak ya? Wah itu betul, diingatkan sama Kang Faldo. Itu adalah program sosial yang sangat berpengaruh sih, sangat berpengaruh dari siswa ya. Untuk keliling ke sekitar ya, berbagi ini Pak ya, apa DP motor ya Pak? Berbagi apa? Bagi apa Pak? Berbagi Jumat Berkah, Jumat Berkah. DP motor mah terlalu enak ya orang. Aduh. Enggak, biar nggak terlalu seru-seru sama teman-teman. Nah, Bapak sebagai pembina asrama sendiri Pak udah 4 tahun ya Pak berjalan ya? Iya, insya Allah. Ada nggak Pak satu momen yang mungkin ini berkesan yang ada yang berkesan buat apa gitu? Ada satu yang paling berkesan itu muncul pas beberapa tahun sih, beberapa tahun lalu ya. Iya, itu waktu itu memang pada siswa tersebut itu kalau dikatakan oleh pembina asrama sebelumnya memang agak sulit gitu, tapi alhamdulillah dia itu sadar. Tetapi saya kerjasama dengan guru juga. Nah, jadi saya ada kerjasama dengan guru. Gurunya ini memberikan arahan, kemudian siswa tersebut datang kepada saya gitu. Datang ke saya itu dia itu mengutarakan semua kesalahannya, baik itu kesalahan di sekolah, kesalahan pribadinya dia terhadap saya gitu. Sehingga dia tuh maafin saya Pak gitu. Saya tidak terlalu nurut apa yang dibilang sama Pak Raffi gitu, tidak terlalu taat gitu. Tapi saya mengakui saya salah gitu. Dia mengakui, terus saya balas, enggak, kamu anak yang soleh, kamu anak yang cerdas gitu. Sini, saya peluk tuh. Nangis tuh Pak. Saya peluk, saya usap-usap belakangnya itu. Dia nangis gitu. Nangis. Karena memang laki-laki tuh pengen pelukan seperti ayahnya ya. Itu lagi-lagi kita sebagai pembina asrama sebagai ayah gitu. Ya kan, jadi kita usap-usap belakangnya itu, dia nangis sampai dia alhamdulillah berubah itu. Dan alhamdulillah berubah. Positifnya kerasa ya Pak. Setelah itu ada siswa temennya dia tuh berkata kasar, dia ingetin tapi yang baik gitu. Kemudian dia rajin membaca Asmaul Husna, jadi imam, sehingga dia sekarang keluar alhamdulillah ya, dia menjadi dokter gigi. Luar biasa. Kemudian dia juga punya usaha ini apa? Barbershop sama coffee shop. Dia masih komunikasi sama saya. Masih ya. Kangen nggak Pak sama dia sih Pak? Wah, kangen banget. Oke, kalau gitu tanpa Bapak sadari, kita sudah panggil kan? Ada nggak? Ada. Silakan Mas. Aduh, nggak ada ya, sorry Pak. Nggak jadi Pak. Udah lulus ya? Udah lulus. Itu benar-benar saya sangat terkesan. Iya. Nah, itu kan yang ini yang jadi momen berkesannya Pak ya. Ini dari sisi orang tua Pak, ya kan. Ya yang namanya menitipkan anaknya ke pesantren itu tuh ya ada rasa-rasa khawatir lah mungkin ya. Mungkin orang tua yang mungkin belum punya pengalaman sebelumnya mau mendidik anaknya. Ada atau mereka termakan sama isu-isu di media sosial Pak. Iya, betul. Di berita-berita ya kan ada kasus ini dan sebagainya gitu kan. Kalau Bapak sendiri sebagai pembina asrama, kekhawatiran apa sih Pak yang sebenarnya sering muncul di benak orang tua, khususnya orang tua dari siswa baru Pak? Yang sering muncul kekhawatiran orang tua ya. Pertama nih orang tua dulu. Nah pastinya itu tidak seperti lurus semua ya orang tua. Iya pasti. Jadi yang saya perhatikan yang sering muncul orang tua kekhawatirannya itu tentang akhlak dan adab pasti. Di situ ya garis besarnya ya. Padahal kita sudah memberikan gambaran bahwa sekolah berasrama itu 24 jam guru terpantau. Apalagi di ICMS. Insya Allah saya bukan membesar-besarkan ICMS, tapi saya merasakan sendiri selama 4 tahun ini ada anak yang berubah dan orang tuanya sendiri yang
langsung ke saya. Nah, salah satunya kelas 10 kemarin nih. Yang kelas 10 yang baru nih. Orang tuanya. Itu gimana Pak dia Pak? Telepon saya. Oh gitu. Pak Raffi, saya boleh ada waktunya gak telepon gitu. Oh boleh Bunda, silakan gitu. Ada yang bisa saya bantu sebenarnya. Pak Raffi saya mau cerita gitu. Terima kasih sudah mendidik anak saya gitu. Dulunya memang anak saya itu sama saya nggak mau sama sekali cerita. Tapi sekarang saya sampai sedih ya, anak saya ini cerita ke saya sampai dia nanya, "Mama gimana hari ini?" gitu. Itu padahal anak saya baru beberapa bulan di sini gitu. Baru dia kan kelas 10 gitu. Ya sampai nangis juga sih orang tua itu. Nah, terus saya katakan memang itu hakikatnya dari Allah. Kita niat ibadah ya kan. Insya Allah nanti menjadi istiqomah, nanti akan menjadi yang lebih baik lagi gitu. Saya sampai merinding ini Pak. Kayaknya ada kiriman ini deh. Jadi sekali lagi saya bukan hanya sekedar berbicara kata-kata mutiara gitu, tetapi memang yang saya rasakan ya di dalam realitas saya di ICMS itu, alhamdulillah ICMS itu membawa pengaruh yang sangat positif. Alhamdulillah. Khususnya di siswa yang berasrama. Namun kita tidak bisa jadikan semua siswa itu mulus seperti robot gitu. Tidak bisa. Ada prosesnya yang cepat, ada prosesnya mungkin lambat tapi tetap berjalan. Nah, itu kita sabari, kita syukuri gitu. Kan setiap anak-anak berbeda-beda. Nah, bagi ayah bunda jangan khawatir nih untuk menitipkan anaknya di sekolah boarding school khususnya di CMS gitu. Insya Allah dari saya sebagai pembina asrama akan selalu mendidik, membimbing, mengarahkan, dan tentunya saya selalu berniat untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa teman-teman ya. Nah ini santai. Nggak. Ya namanya di berasrama tuh ya pasti kita selalu bisa mendapatkan hikmah di baliknya Pak ya. Karena dengan adanya hikmah tersebut kehidupan ini jadi lebih bermakna. Ya kan, kita jadi tahu apa arti kehidupan berasrama, apa arti dari setiap yang kita lakukan dari kehidupan berasrama kayak gitu kan Pak. Nah, kalau di instansi di Camp Magnet School Pak, untuk anak-anak kita Pak ya, apakah ada pelajaran hidup yang mungkin ini Bapak selalu tanamkan kepada anak-anak, bukan cuma di sini, tapi nanti setelah kalian keluar dari sini. Ini pelajaran hidup apa Pak? Mungkin 1 atau 2 pelajaran hidup yang mungkin Bapak selalu tanamkan kepada mereka. Satu yang saya tanamkan kepada siswa-siswa yang mungkin sudah alumni contohnya dan juga yang masa sekarang ini selalu saya tanamkan untuk senantiasa setiap kegiatan apapun yang kalian lakukan, 1, niatin dengan ibadah. Insya Allah dengan niat ibadah itu, yang tadinya ada niat negatif muncul dalam pikiran dan hati kita, itu Allah bantu, Allah bimbing, sehingga apa yang kita lakukan itu bersifat positif selalu. Itu sih, karena dalam satu niat itu kan juga sudah diterapkan oleh Nabi ya, bagaimana niatnya kita. Insya Allah nanti kalau kita niatnya sudah baik, insya Allah apapun yang kita kerjakan juga baik. Gitu. Luar biasa. Insya Allah. Harapan Bapak Pak untuk siswa-siswa kita Pak? Harapan saya untuk seluruh siswa dan siswi CMS tetap semangat dan jaga kesehatan selalu pastinya. Karena musim hujan, jadi kalian harus tetap minum Enervons ya. Nah pastinya itu ya, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu dan jadi keselak. Jadi bisa mengaplikasikan dimanapun kita berada dan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Raffi ya. Nih perbincangan kita sangat penuh makna dan mungkin ini bisa menjawab juga ya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Amin. Ya kan? Mungkin lagi ada yang mencari sekolah untuk putra-putrinya, sedang mempertimbangkan boarding school A, B, C, terus nonton podcast kita untuk pertimbangan. Ya ini adalah sosok pembina asrama kita ya,
yang sebelumnya juga ada Pak Zumri, sekarang ada Pak Raffi. Nanti kita akan hadirkan pembina asrama yang lainnya. Kita akan ngobrol bareng sama mereka, berbicara sudut pandang mereka soal keasramaan, tentang bagaimana cara mereka memaintenance setiap siswa-siswa di sini. Karena beda-beda ya Pak ya. Iya, betul. Walaupun kita punya aturan yang sama, tapi pendekatannya ini yang beda-beda. Sangat nih. beda. Gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Raffi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak yang buat kalian yang sudah nonton semuanya. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.